Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Hairia, mahasiswa PPG Daljab Universitas Jambi tahun 2023. Saya berasal dari Satker Man Rejang Lebong Bengkulu. Kali ini video saya akan menampilkan peer teaching dengan model pembelajaran problem basis organisasi. Anak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Oke, seperti biasa di hari Rabu kita kalau jam itu habis olahraga gitu ya, nggak apa-apa deh. Nanti kita munculin semangatnya lagi. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita pimpin doa dulu, minta tolong sama Pak Haryo untuk memimpin doa. Baik teman-teman, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Haryo. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah ya. Oke, sebelumnya kita ngecek dulu ini kayaknya masih banyak yang belum masuk. Ini kemana ya? Ganti baju habis olahraga apa gimana? Iya, Ibu. Hari, Bu. Iya, belum masuk di hari. Hari kemana? Ada yang tahu? Lagi ada kegiatan katanya. Rapat OSIS. Rapat OSIS. Ya. Kemarin Mbak Lisa nggak masuk ya? Kenapa ya? Udah 2 kali pelajaran di sini. Iya, Ibu. Lagi sakit, Ibu. Ada surat izinnya ya, Bu ya? Iya, ada. Semoga segera pulih ya. Iya, alhamdulillah udah sehat, Ibu. Sehat. Oke, sambil mengembalikan semangat kita ini dulu deh mengembalikan konsentrasi gitu ya. Kalau Ibu bilang dor, kalian bilang dor sama Ibu ya. Kalau Ibu bilang bom, kalian kayak gitu. Kalau Ibu bilang dor, kalian bilang nggak kena gitu. Oke? Oke Pak Haryo. Oke Haryo. Dia takut tidur. Dia takut tidur. Dor Haryo dulu aja ya. Oke, kita mulai ya, sambil menunggu yang lain. Mbak Henry dari mana? Kenapa baru masuk? Haryonya keluar ya, izin Ibu. Kita mulai aja. Seperti tadi, kalau saya bilang dor, tolong bilang dor juga gitu ya. Dor. Dor. Bom. Gitu. Ya, kalau saya bilang dor, nggak kena. Nggak kena. Oh, ya udah. Pemberian pretest untuk motivasi dan pretest. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas soal materi pemanasan global, tapi sebelumnya tanya dulu. Kemarin materi kita yaitu tentang bunyi ya, gelombang bunyi. Apa sih karakteristik gelombang bunyi? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kita minggu kemarin, karakteristik gelombang bunyi. Coba Mbak Henry, masih ingat kan Mbak Henry? Halo? Mungkin Hamid ingat karakteristik gelombang bunyi? Halo? Halo, terdengar suaranya? Oke. Karakteristik gelombang bunyi apa ya? Saya Ibu. Oke. Mbak Lisa, gimana? Gelombang bunyi adalah gelombang yang memerlukan medium, Ibu. Oke, memerlukan medium. Apalagi ya? Ada yang ingat lagi? Gelombangnya gelombang longitudinal ya, Ibu ya. Iya, longitudinal. Oke, itu untuk gelombang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Nah, sebelumnya kita akan membahas pembelajaran yang menggunakan hitungan gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan hipotesis untuk menyelamatkan dunia dengan fisika gitu ya, sambil kalian belajar masalah menyelamatkan bumi untuk anak kita besok. Nah, kita masuk ke pemanasan global. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kompetensinya ini menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan, kemudian mengajukan ide gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan.
tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsi dampak pemanasan global, kehidupan serta lingkungan, kemudian peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global, peserta didik mampu menyelesaikan masalah pemanasan global. Oke, kita masuk. Tapi sebelumnya minggu kemarin kita udah bagi kelompok ya. Sudah ada kelompoknya Sudah, ya? Bu. Lanjutin aja ya. Sebelumnya kita akan lihat video dulu, bentar ya. Pertama, fase orientasi. Tentang demonstrasi masalah rumah kaca, gitu, efek rumah kaca. Bentar ya, saya lihat itu. Bukan percobaan dengan teman-teman di kelas lain karena hari ini saya tidak bisa langsung karena cuaca mendung. Jadi saya memasukkan gelas tumbuhan di dalam gelas kaca gitu ya, ditutup rapat dengan selaput, yang satunya tidak menggunakan gelas kaca dan selama 20 menit kita panaskan di bawah sinar matahari. Ternyata setelah 20 menit dilihat hasilnya yaitu tumbuhan itu yang ada tumbuhan mangkok kaca yang ada tumbuhan ini menghasilkan suhu sebesar 41 derajat Celcius, sedangkan mangkok kaca yang tidak ada tumbuhan ini menghasilkan suhu sebesar 42,5 derajat Celcius. Kemudian penguapannya terjadi sangat banyak untuk lebih banyak dari untuk penguapan pada botol kaca ini yang tidak menggunakan tanaman lebih banyak daripada yang menggunakan tanaman. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian, kira-kira apa sih yang mempengaruhi penguapan pada botol kaca yang tidak menggunakan tumbuhan dengan penguapan pada botol kaca yang menggunakan tumbuhan? Kenapa lebih banyak penguapan yang tidak menggunakan tumbuhan? Yang bisa bantu Ibu menjawab? Halo? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Mungkin kalau yang nggak ada tumbuhan, Bu, ya nggak ada yang menetralisirnya, Bu. Kalau ada tumbuhan kan bisa menetralisir. Iya, maksudnya menetralisir seperti apa, Arya? Mungkin kalau tumbuhan hijau itu kan dia apa ya, bisa menyerap ya, bisa menyerap Iya. udara gitu, Bu. Iya, karena memang tumbuhan hijau kan memerlukan ini ya, karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya dipakai untuk fotosintesis, gitu maksudnya ya, mungkin ya. Iya. Oke, ada yang bisa, itu udah bagus Aryo. Ada lagi yang bantu bisa jawab bagaimana? Apa penguapannya lebih besar untuk botol yang memiliki tumbuhan hijau daripada botol yang tidak memiliki tumbuhan hijau? Siapa yang bantu lagi? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Tumbuhan menghasilkan oksigen gitu ya? Oh iya, bagus. Jadi untuk oksigen untuk menetralkan zatnya ya? Iya. Oke, Mbak Henry bagus. Sekarang saya mau tanya, Ibu mau tanya nih, oksigen itu gas asli bumi atau bukan ya? Iya, Ibu. Iya. Oke. Oksigen itu bukan gas asli bumi, tapi dihasilkan oleh tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya kita akan berbagi di kelompok. Nah, di kelompok nanti ada LKPD yang akan kalian buat. Ini LKPD-nya. Sudah Ibu share di grup ya, nanti kalau Iya, kelompok. tadi sudah ada Ibu. Kelompoknya kayak kemarin aja, kelompok Lisa dan Henry, kemudian Haryo dan Hamid. Oke. Nah, Ibu. jelaskan dulu. Ibu. Ya. Ini LKPD tentang pemanasan global. Kedua, fase mengorganisasi. Menganalisis LKPD. Nah, LKPD kali ini berbentuk teori, beda sama yang kemarin demonstrasi, yang sekarang itu berbentuk teori. Petunjuk pembelajarannya yaitu mengumpulkan informasi dan membaca materi pemanasan global. Sudah Ibu share barcode-nya di grup. Kemudian diskusikan bersama teman di kelompok dengan pertanyaan pada LKPD. Kemudian bersama teman sekelompok tarik kesimpulan tentang diskusi yang dibuat. Yang keempat yaitu mempresentasikan di depan kelas tentang hasil diskusi
sekreatif kalian. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Flipboard, pokoknya sekreatif kalian. Nah, di sini ada beberapa masalah untuk lingkungan sekitar, seperti yang pertama yaitu kita di Eman nih ya, di Rejang Lebong, kita di kaki gunung nih. Nah, dulu itu pagi-pagi udah dingin banget, ada kabutnya. Nah, 5 tahun belakangan ini, pagi-pagi udah terasa panas. Nah, sekarang kalian analisis, kenapa bisa terasa panas. Nah, kemudian ada beberapa kasus lagi. Di sini ada kemacetan, pesawat terbang, kemudian ada listrik yang menyala terus-terusan, kemudian ada juga yang namanya pohon ditebang secara berlebihan. Nah, ini kalian menentukan aktivitas manusianya apa dan apa ini. Sebelum Ibu lanjutkan, apa ada pertanyaan? Atau terlalu cepat Ibu menjelaskannya? Iya, Itu Ibu. mencari bahannya di mana nanti Ibu? Cari bahannya nanti di bawah sini ada barcode yang sudah Ibu bagi di grup juga. Nah, itu ada modul pembelajarannya dan gunakan HP kalian untuk mencari materinya di Google. Ada pertanyaan lagi untuk LKPD? Kalau tidak ada, nanti kalian menyelesaikan semua permasalahan di LKPD ini, kemudian kita bahas bersama-sama melalui proses. Ya, Ibu. Oke? Jadi di kelompok masing-masing kita akan membahas proses. Silakan dikerjakan. Bagaimana Haryo? Ada permasalahan di LKPD ini? Di pertanyaan Fase 3 membimbing penyelidikan. Halo Haryo? Di mana nak ada pertanyaan di LKPD? Sementara belum, Bu. Sementara belum. Halo? Ya, ya. Sementara belum, Udah Bu. masuk kelas semua? Oh, sementara belum. Oke, dibaca dulu ya. Jadi dipahami pelan-pelan. Kalau ada permasalahan ditanyakan sama Ibu. Iya, dibaca dulu. Hamid, apa ada pertanyaan? Iya, Bu. Pertanyaan. Jadi Masih kelompok? belum, Bu. Masih belum. Oh, silakan bekerja di kelompok. Oh, sudah masuk semua ya, Haryo? Sudah, Bu. Tadi sudah masuk semua kawan-kawan. Apa ada pertanyaan? Kenapa? Kurang konsentrasi. Konsentrasi ya, Lisa. Jangan nggak konsentrasi. Gimana, Lisa? Iya, masih nyari Bu. Ini untuk nyari jawaban di LKPD boleh browsing, Bu, dari bahan-bahan dari sumber-sumber di internet. Boleh. Boleh browsing ya. Silakan browsing untuk mencari bahan-bahan. Tapi ingat, browsing materi beneran, jangan sampai ke yang lain-lain ya. Ini kendaraan padat ini apa ini Bu? Kemacetan itu maksudnya. Oh, Terlalu banyak kendaraan. Bu, kelompok kami boleh maju presentasi? Oh, boleh Haryo, silahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di skip dulu Pak, ada tamu sebentar ya. Oke, mungkin Nanti bisa dipotong Bu. Oke. Oke. Kelompok lain dulu. Kelompoknya Mbak Hetri. Presentasi, Bu. Iya. Oke, Mbak. Oke. Yuk. Saya mau presentasi untuk ini tadi hasil diskusi dari kelompok saya. Ya.
Yang nomor satu, berdasarkan kasus yang ada, kenapa udara di siang hari terasa sangat panas padahal dulu tidak panas, itu karena kurangnya pohon-pohon di sekitar madrasah. Yang untuk analisis kasus, kenapa gambar mobil-mobil yang padat sekali, yang macet, dan kapal terbang itu yang nomor satu, adanya aktivitas manusia itu menyebabkan kendaraan yang sangat padat, yang macet tadi. Dampak yang terjadi adalah adanya polusi udara. Yang kedua, menyebabkan aftur dan kerosin ya sebagai bahan bakarnya itu menghasilkan CO2, CH4NOx, CO, dan SO2 yang menyebabkan polutan yang besar, menyebabkan gas rumah kaca. Untuk yang ketiga, gambar lampu itu aktivitas manusianya adalah listrik yang berlebihan. Penggunaan listrik yang berlebihan itu menyebabkan karbon yang dihasilkan jadi banyak berdampak pemanasan global. Gambar yang keempat, hutan-hutan yang ditebang menyebabkan panas bumi yang berlebihan karena bumi kekurangan tumbuhan untuk mengolah CO2 untuk fotosintesis. Untuk pertanyaan yang ketiga itu masih belum selesai, Bu. Mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Kelompoknya Henry udah bikin PowerPoint-nya atau mungkin presentasinya. Tadi yang kirim link kelompok Mbak Henry atau siapa ya? Iya, Bu, maaf masih sampai nomor 2 tadi. Ini baru mau diskusi lagi, Bu. Terima kasih Mbak Henry. Saya coba share yang kirim link sama saya tadi ya. Iya, iya Ibu. Nah, sudah nampak di layar PowerPoint? Sudah, ini punya Ya, Bu. kelompok Henry ya. Ya, ini punya kelompok Henry udah bagus banget ya, udah menggunakan HTML5. Ih, hebat. Silahkan Mbak Henry, tadi sampai nomor berapa? Nomor 2 ya, Bu. Iya, masih Iya, sampai nomor kelompok 2. Iya. Berat sekali laptopnya. Ya, minimize lagi, Bu. Sampai nomor 5 tadi ya. Tanda silangnya ada ya. Sampai nomor 5 tadi ya. Di sini ya. Di efek rumah kaca, siapa yang mau membacakan? Ini ada efek rumah kaca. Jadi kalian disuruh di sini diminta untuk apa hubungan efek rumah kaca sama pemanasan global. Gitu. Ada yang mau membacakan? Ya saya, Bu. Oke, silakan. Oke, Hamid silakan. Berdasarkan gambar di atas, itu merupakan gambar efek rumah kaca. Nah, di mana kondisi yang terjadi itu panas matahari itu terjebak di dalam atmosfer bumi, Bu, dan menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Nah, jadi itu efek rumah kaca maksudnya seperti itu, Bu, menurut kelompok kami. Oke. Ada tambahan kelompok lain? Apa sih arti gambar ini gitu loh?
ada mobil, ada Kelompok parfum. kami mau menjelaskan, Bu. Oke, silakan, Aryo. Jadi itu efek rumah kaca itu kan terjebak ya panas di dalam itu yang biru ini nih adalah gas karbon dioksida yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh dari hasil pembakaran, dari hasil CFC ya kan, dari hasil pembakaran mobil, dari hasil pembakaran pabrik. Nah, CO2 yang terakumulasi itu semakin banyak itu kemudian mengapung di atas atmosfer, akibatnya lama-kelamaan menjadi tebal. Nah, ini mengakibatkan panas yang ada di dalam bumi ini tidak bisa keluar. Nah, begitu juga panas matahari bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akibatnya bumi ini seperti terperangkap di dalam sebuah rumah kaca. Mungkin seperti itu, Ibu, dari kelompok kami. Masya Allah, bagus banget Aryo. Ini bagus banget, itu udah perfect banget jawabannya ya. Terima Jadi kasih, efek Bu. rumah kaca itu terjadi karena ya, efek rumah kaca itu terjadi karena memang di atmosfer itu terjadi gumpalan atau kumpulan dari beberapa gas seperti karbon dioksida, metana, itu bisa sehingga mempertebal atmosfer sehingga cahaya dari matahari itu tidak bisa masuk keluar sehingga panasnya masuk lagi ke bumi sehingga terjadi pemanasan global. Keren banget hari ini. Terus ya ya. Ada lagi? Ibu. Ada lagi yang mau coba menjawab yang nomor 2? Siapa yang mau bacain? Kelompok kami, Ibu. Oke, ayo Ika, gimana? Jadi yang nomor 2, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya efek rumah kaca dari gambar bisa kita lihat adalah adanya gas CO2 atau karbon dioksida, adanya gas SO2, lalu ada gas NO, ada gas NO2, lalu ada gasnya metana dan CFC, Ibu. Oke, bagus Lisa. Ini udah lengkap banget ya. Ini untuk yang kesimpulan, ada yang mau bantu? Nah, apa Lisa lagi? Untuk kesimpulan, kita lihat. Baik, Ibu. Jadi dari pembelajaran yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya yang dapat menyebabkan bumi tersebut panas. Lalu selanjutnya aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan global seperti dari gambar tadi adanya penebangan pohon, lalu adanya penggunaan kendaraan yang berlebihan atau kemacetan, adanya kelebihan energi listrik atau pemakaian AC mungkin Ibu. Lalu yang apa saja dampak dari pemanasan global yaitu kita lihat mencairnya es di kutub yang dapat mengakibatkan kebanjiran atau mungkin bisa juga ada pulau, efeknya ada pulau nanti yang akan tenggelam Ibu. Lalu pemanasan global juga beresiko bagi kesehatan manusia seperti akan ada penyakit kanker kulit Ibu. Oke, bagus banget Lisa ya. Kasih aplaus buat Lisa. Ibu mau tanya, Ibu. Oke, silakan Henry. Gimana? Iya, itu kok ada CFC ya, Bu? Saya kok menyebabkan pemanasan global ya? CFC itu Padahal pakan saya ya. suka Kan ada padahal saya suka sekali ke CFC-nya. CFC itu ayam. Kan makanan itu, Ibu. si ayam ya. Oh, itu yang bukan yang di mall-mall itu bukan ya, Bu ya? Oh, bukan. Ini kan gas, kalau itu bentuknya ayam gitu ya. Oh, gitu. Henry-nya belum Iya, makan iya, kali iya. Ibu habis olahraga. Oke, kita stop dulu presentasinya. Oke, bagus banget presentasi kalian hari ini, itu luar biasa. Kalian aktif-aktif banget, itu luar biasa banget. Nah, sekarang Ibu akan Fase menyimpulkan 5, gitu ya. Apa sih menganalisis dan mengevaluasi gas, proses pemecahan rumah kaca masalah. itu sendiri? Seperti yang dijelaskan Pak Hairil tadi, gas rumah kaca itu adalah gas-gas bumi yang
menyebabkan gas bumi itu seperti CO2, karbon dioksida dan sebagainya macam itu menumpuk di atmosfer sehingga atmosfer itu tidak bisa memantulkan tidak bisa mengeluarkan cahaya ke angkasa sehingga panas dari sinar matahari tadi masuk lagi ke bumi sehingga kita menjadi. Kemudian untuk kasus nomor 1 tadi yaitu karena memang di man kita sekarang ini udah sedikit sekali pohon sehingga udara panas yang masuk itu tidak terkondisikan atau tidak diserap banyak sama tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi makanya terjadi penguapan dan penguapan itu yang menyebabkan panas. Oke, itu kesimpulan itu jawaban dari beberapa pertanyaan. Kita tanam bunga yang banyak Ibu di sekolah kita Ibu. Oh boleh, bagus banget. Ada lagi program Ibu? Mungkin iya, menanam pohon apa gitu ya Bu ya. Iya, menanam Berarti pohon. ngeri juga ya Bu ya kalau pulau bisa tenggelam. Oh ngeri banget itu pengaruh apa tuh tenggelam? Nggak mungkin gimana Haryo? Pengaruh apa kalau bisa tenggelam? Pemanasan global tadi bisa salah satunya katanya tadi bisa tenggelam pulau. Iya itu karena apa? Karena ada kenaikan air laut yang disebabkan karena kutub utara itu kutub mencair. Iya Ibu. Untuk mencair Ibu ya. Bagus banget. Ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Oke, cukup ya. Tadi kita udah bahas dampaknya. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas solusi dari dampak pemanasan dan penyebab pemanasan global seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, sudah cukup pertanyaannya? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk bilang manfaat dari pembelajaran hari ini apa? Saya Ibu. Ya, Haryo silahkan. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini manfaatnya adalah menimbulkan kesadaran bagi diri kami ya kita bahwa pemanasan global itu adalah suatu kondisi yang harus kita cegah ya. Mungkin kita tidak bisa mengubahnya secara global ya, secara mendunia, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu masing-masing. Misalkan ya kita mengurangi penggunaan tadi CFC, pembakaran-pembakaran. Terus kita juga mengajak teman-teman ataupun tetangga-tetangga kita yang mungkin punya kebun, jangan suka menebang hutan sembarangan, membakar hutan sembarangan, ya kan? Dan menggalakkan untuk mengadakan reboisasi. Jadi pentinglah menurut saya pembelajaran ini Bu untuk menumbuhkan kesadaran kami. Mungkin suatu saat nanti kan kami kan akan menjadi pewaris negeri lah kan, pemuda pewaris negeri kita ini. Itu saja Bu dari saya, kelompok kami. Oke, bagus banget Haryo, bagus banget Masya Allah ya. Kasih aplaus buat Haryo. Terima kasih Bu. Oke, jadi ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Henry atau Hamid yang dari tadi ngobrol aja ya, diobrolin apa ya? Apa yang diobrolin? Cukup Bu. Oh cukup. Ngobrol apa sama Mbak Henry? Gak ada yang diobrolin? Karena panas kali mereka Ibu. Oh panas ya, karena habis Pemanasan global. Kelasnya panas Bu. Oh kelasnya panas ya, benar-benar. Jadi benar itu, kita belajar fisika itu tidak semata-mata hanya menghitung rumus saja. Tapi pembelajaran fisika ini ternyata salah satu pembelajaran yang mendekatkan diri kita sama Al-Quran. Kenapa? Karena banyak di fisika ini benar-benar ilmu yang dibuktikan itu benar-benar ilmu yang membuktikan tentang apa yang ada kita baca di Al-Quran. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran, tadi kan kita pretest ya. Nah, kali ini kita protes. Iya Bu. Proses. Nah, silakan kalian isi Google Form yang ada di WA Group. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan. Baik Bu. Silakan isi. Sudah? Sudah semua? Saya sudah Ibu. Sudah Ibu. Ini udah nampak di tabel Ibu itu ternyata nilai yang paling tinggi itu adalah Haryo gitu ya.
Tepuk tangan dulu buat Haryo. Alhamdulillah. Haryo lagi. Haryo lagi. Iya, Haryo lagi, Haryo lagi. Haryo lagi. Ya, Juara jadi satu nomor deh. satu deh. Alhamdulillah, tidak sia-sia saya begadang malam tadi Bu belajar. Oh, belajar fisika ya? Iya, Masya Allah. Jadi Iya. ini Ibu kasih bonus buat Haryo. Bonusnya itu 10 poin. Biasanya kan kita dapat poin dari tulis ya. Kali ini saya kasih 10 poin langsung untuk Haryo untuk penambahan poin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Untuk yang lain Yang nanti. lain tidak dapat Ibu. Iya, ini juara duanya siapa ya? Oh, ini diam-diam juara duanya Mbak Lisa ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Dapat poin 5 kayak gitu ya. Untuk yang lain menyusul ya poinnya ya. Oke, kita tutup pembelajaran ini. Nah, sebelum ditutup, besok pembelajarannya seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas tentang solusi dari pemanasan global. Ibu harap di rumah tadi sudah mulai baca-baca ya, sudah mulai pengen tahu sih pemanasan global apa, bisa di-searching, nampaknya seperti apa, jangan scroll aja gitu ya, jangan ente-ente aja, tahu nggak ente? Nice try gitu kata anak muda zaman sekarang ya. Oke. Bu, saya kalau kurang tahu ya, nggak gaul sayanya. Ini. Oke, sampai sini aja pembelajaran dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian dan terima kasih.